Kemudian saya merasa tidak membutuhkan mereka berdua karena mereka tidak mampu merasakan bahaya seperti tidak menyadari pendeta tadi adalah seorang undead. Tepat ketika itu, muncul para prajurit yang meminta penjelasan mereka atas terbakarnya gereja ini. Beruntung, biarawati yang sudah siuman langsung menjelaskan semuanya pada prajurit tersebut, termasuk saya yang seorang pahlawan. Mengetahui hal itu, prajurit tersebut meminta maaf serta memberitahu mereka dikirim ke kota ini untuk menjadi pasukan terdepan dalam mengalahkan para undead. Namun aneh, saya langsung menanyakan hadiah yang dibayarkan haruslah berupa uang. Mengklaim skill spesial barunya membutuhkan uang. Apapun itu, ia langsung berniat pergi seorang diri menghadapi sebanyak 10.000 undead. Sedangkan Lulu, Mas, serta para prajurit diminta melindungi kota. Melihat hal itu, Rista sangat kagum pada saya karena memikirkan keselamatan dari Lulu dan Mas. Akan tetapi saya langsung terbang sembari memberitahu bahwa ia juga tidak membutuhkan Rista. Tidak ingin dipermalukan, Rista meminta pada alam suci agar diberkahi sebuah sayap. Dan dengan sayap tersebut, ia langsung mengejar saya. Akan tetapi, saya yang telah selesai menahan skill terbangnya melesat dengan sangat cepat. Melihat hal itu, Rista memusatkan seluruh kekuatannya pada sayap untuk melesat, yang membuat punggung serta sayapnya hampir lepas. Namun bagaimanapun juga, ia tidak dapat mengejar kecepatan saya. Tidak ada pilihan lain, saya dengan kerennya menghampiri serta memegang tangan Rista agar mereka terbang bersama. Meskipun setibanya di tempat yang dimaksud, terlihat para undead yang sedang dalam perjalanan ke kota. Saya pun langsung mengeluarkan serangan meteor kecil ke arah para undead yang membuat mereka musnah seketika. Dan seperti biasa, ia kembali mengeluarkan serangan tersebut untuk memastikan kematian mereka. Akan tetapi, ia terlihat pusing serta mengaku bahwa MP-nya telah berkuras banyak, yaitu dari 15.000 MP, terkuras menjadi 13.000 MP. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan pada Lulu yang memberitahu pada Rista bahwa Mas telah menghilang semenjak 2 hari yang lalu. Maka dari itu, mereka memutuskan membicarakan hal tersebut pada saya yang telah mengurung diri dalam kamar untuk menyempurnakan skill barunya, yaitu skill sintesis. Masuk ke dalam kamar saya yang berantakan, saya memperlihatkan sebuah pedang platinum yang ia buat dengan menggunakan skill sintesis. Dan untuk memperkuat pedang tersebut, ia menggunakan bahan katalis yang tidak lain adalah rambut seorang dewi. Dengan mensintesiskan rambut Rista dengan sebuah pedang baja, terciptalah pedang platinum tersebut. Dan karena membutuhkan pedang cadangan, ia meminta 1000 helai rambut Rista. Tepat ketika itu, pemilik penginapan memberikan sebuah hadiah kepada pahlawan yang dikirim oleh seseorang misterius menggunakan jubah. Merasa jika benda tersebut bisa jadi sebuah bom, saya menyuruh Rista untuk membukakannya. Setelah dibuka, ternyata benda misterius tersebut adalah sebuah cermin. Namun bukan cermin biasa, terlihat emas yang terperangkap dalam cermin tersebut. Sesaat kemudian, terlihat juga Raja Surgawi keempat pasukan Raja Iblis bernama Magla yang mengaku telah menculik Mas. Selain itu, cermin tersebut merupakan alat memantulkan gambar dari jarak jauh. Tujuan Magla menculik Mas adalah untuk balas dendam terhadap 10.000 pasukannya yang dihabisi oleh saya. Apapun itu, saya langsung menyuruh Rista membuka portal alam suci. Dan karena ia telah mengalami situasi yang sama seperti ketika bola kristal tempo hari yang mampu dilihat oleh Machina, saya telah banyak melakukan percobaan untuk waktu seperti ini. Ia pun langsung menembas lengan Magla dengan skill penembas ruang dan waktu. Kemudian ia bergegas masuk ke alam suci. Dikarenakan di alam suci waktu berjalan lebih lambat, saya akan memikirkan cara menyelamatkan Mas. Kurang dari 15 menit di alam suci, atau 10 detik di dunia Six. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka menemui Istar untuk memberitahu di mana Mas disekap. Setelah diberitahu, mereka langsung bergegas kembali. Setibanya di tempat yang dimaksud, saya langsung melancarkan serangan api, sedangkan Rista berusaha menyembuhkan Mas. Namun sial, serangan api saya tidak dapat menembus pelindung Magla. Lebih buruknya lagi, Magla memanggil monster api yang kebal hampir semua serangan elemen sihir kecuali es. Mengetahui hal tersebut, saya langsung maju dengan tangan kosong. Namun saat kemudian, muncul es dari serangannya sebagai akibat menggunakan gelang beratribut es. Dan gelang tersebut diciptakan menggunakan skill sintesis, penggabungan antara es biasa dengan rambut Rista. Bukan hanya es, ia telah mempersiapkan dengan sempurna gelang lain dengan semua elemen serta cadangannya.
Apapun itu, si monster panggilan dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Dan terakhir, ia akan melakukan bersih-bersih kepada Magla. Keesokan harinya, mereka telah membawa Mas kembali ke kota untuk disembuhkan. Tepat ketika Mas terbangun, Seiya yang kini telah bersedia membawa Mas dan Lulu dalam perjalanannya mengalahkan Raja Iblis, meskipun hanya sebagai pengangkut barang, langsung menyuruh mereka semua bergegas pergi. Sebelum itu, Mas yang menyadari perbedaan kekuatannya sangat jauh dibandingkan Seiya, meminta pada Seiya untuk dijadikan sebagai seorang murid. Setelah disetujui, Mas menyarankan mereka pergi ke desa Sarang Naga. 16 tahun yang lalu, seekor naga turun dari surga membawa dua orang anak yang tidak lain adalah Mas dan Lulu. Menurut ramalan, kedua anak tersebut akan menjadi rekan pahlawan dalam melindungi dunia Six dari kejahatan. Dan juga ramalan tersebut menyuruh mereka bersama pahlawan pergi ke desa Sarang Naga agar mendapatkan senjata terkuat untuk menumpas kejahatan. Mendengar hal tersebut, Rista menyarankan agar mereka bergegas pergi sekarang juga untuk mendapatkan senjata terkuat. Akan tetapi, Seiya yang terlalu berhati-hati memutuskan kembali ke alam suci untuk berlatih. Setibanya mereka di alam suci, tepatnya di kantin, terlihat Cerseus yang kini bekerja menjadi staf kantin, diakibatkan trauma berlatih dengan Seiya. Apapun itu, Seiya meminta Cerseus agar melatih Mas. Dan ketika melihat kemampuan Mas yang berada di bawahnya, seketika sikap Cerseus langsung berubah. Kemudian mereka menemui Dewi Api yang bernama Hesti untuk memintanya melatih Lulu. Setelahnya, Seiya dan Rista kembali ke rumah untuk mencari orang yang bisa melatih Seiya. Namun di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan seorang dewi kehancuran bernama Valkyrie. Apapun itu, setelah kepergian Valkyrie, Rista menjelaskan bahwa Valkyrie merupakan dewi terkuat di alam suci. Namun meskipun begitu, jika saya berlatih dengannya tidak ada gunanya. Valkyrie dikenal tidak segan menghabisi manusia yang bersikap sombong di depannya. Akan tetapi, saya dengan sombongnya langsung meminta Valkyrie untuk melatihnya. Beruntung, tepat ketika itu Arya menghampiri mereka serta menjelaskan pada Valkyrie bahwa Seiya adalah pahlawan spesial dipanggil untuk menangani dunia dengan kesulitan tingkat S. Setelah berhasil meredakan amarah Valkyrie, Arya memarahi Seiya yang terlalu nekat. Namun anehnya, nada bicara Arya seperti sudah sangat mengenal Seiya. Apapun itu, Arya mengetahui bahwa Seiya mencari seorang pelatih, membawanya kepada Dewi Perang bernama Adenela, yang diketahui lebih kuat daripada Cerseus. Akan tetapi, sikap serta penampilan Adenela yang seperti orang tidak waras sama sekali tidak mencerminkan seorang dewi. Dan setelah Adenela melihat mata Seiya mampu mengikuti pergerakannya, ia akan mengajari Seiya skill kecepatan suci yang di luar jangkauan manusia. Skill itu disebut skill pedang keabadian, yang digadang-gadang akan menghancurkan tubuh sebelum mempelajarinya. Setuju dengan hal tersebut, mereka akan langsung berlatih. Beberapa saat kemudian, Rista membawa makanan kepada Mas, dan terlihat latihan mereka berjalan lancar. Namun ketika ia membawa makanan kepada Seiya, terlihat Adenela yang sedang terduduk diam, serta mengklaim dirinya sedang beristirahat, sedangkan Seiya melanjutkan latihan seorang diri. Selain itu, Adenela tertawa kecil karena ditanyai pendapatnya mengenai Seiya. Apapun itu, mereka melanjutkan latihan kembali. Hari kedua latihan, terlihat Seiya bersama Mas di kantin. Mas mengajak Seiya sarapan bersama karena telah diajari pola pikir saat bertarung. Setelah kepergian Seiya, Mas menjelaskan pola pikir saat bertarung yang diajari oleh Seiya, yaitu mencurigai semua yang ada di depan mata, serta menganggap orang tua dan saudara sendiri sebagai musuh. Siang harinya, Arista membawa makan siang kepada Seiya. Akan tetapi, terlihat Adenela yang berpenampilan berbeda. Sepertinya Adenela mulai menyukai Seiya. Namun yang mengejutkan, bahwa Seiya telah mempelajari teknik pedang keabadian. Hari ketiga latihan, terlihat Mas kini telah banyak naik level. Sedangkan Lulu yang terlihat murung, sama sekali tidak naik level. Hesti pun menjelaskan pada Rista sambil berbicara empat mata, bahwa Lulu tidak memiliki bakat dalam sihir api. Ia telah meminta Lulu menyerah lebih awal demi kebaikannya. Kemudian mereka menemui Seiya agar segera berangkat. Namun sebelum itu, Adenela yang terlihat sangat berbeda, menghampiri Seiya untuk memberikan sebuah kue yang susah payah ia buat. Akan tetapi Seiya langsung mengatakan ia tidak membutuhkan kue jelek buatannya. Mendengar hal tersebut, Adenela kembali menjadi tidak waras. Tepat ketika Rista membukakan portal, Adenela mengamuk membabi buta menghancurkan semua yang ada di depannya. Sedangkan Seiya yang persiapannya telah sempurna, pergi begitu saja tidak memperdulikan Adenela. Setibanya di dunia Six, terlihat Ogre yang menghadang,
Tepat ketika Mas ingin menunjukkan hasil latihannya, terlihat seekor poni yang menyerang Ugri itu. Dan poni tersebut merupakan teknik Seiya yang mampu mendeteksi monster apapun dalam radius 50 meter serta menyerang secara otomatis. Bahkan ketika muncul monster lain, poni tersebut langsung menghabisi seluruh monster yang membuat Mas dan Lulu kecewa karena tidak bisa memperlihatkan hasil latihan mereka. Namun ketika Rista mengecek status Seiya, terlihat Seiya berlevel 1. Sadar Seiya menggunakan status palsu, Rista berusaha keras melihat statusnya yang sebenarnya. Akan tetapi status Seiya memiliki pelindung. Setibanya di desa Kurcaci, Seiya menanyakan jalan masuk ke sarang naga. Setelah diberitahu jalannya adalah gua, Seiya menanyakan berapa obor yang harus dibeli kepada Mas. Mas yang telah tertular parno Seiya mengatakan 50 obor. Meskipun begitu, Seiya hendak membeli 500 obor. Beruntung, Rista langsung membeli 5 obor saja. Beberapa saat setelah berjalan, terlihat tangan Lulu serta Mas mengeluarkan tanda bahwa mereka sudah dekat dengan pintu masuk sarang. Masuk ke dalam gua, Mas serta Lulu akan membuka segel pintu masuk. Akan tetapi, Seiya langsung mengeluarkan skill pedang keabadiannya untuk menghancurkan pintu tersebut. Setibanya di dalam, mereka disambut oleh suara seseorang yang mengenal Mas dan Lulu yang meminta mereka memasuki lingkaran sihir. Serta mereka dijanjikan akan mendapatkan pedang terkuat bernama Ixasion. Sebelum itu, seperti biasa saya memastikan tidak adanya jebakan dengan cara memasukkan kadal ke dalam lingkaran sihir. Setelah dirasa aman, mereka dikirim ke sarang naga dan disambut oleh salah satu bangsa naga bernama Lagos yang akan mengantar mereka kepada pemimpinnya. Setelah sampai di istana, kita diperlihatkan pada ratu sekaligus ibu dari desa sarang naga bernama Levia. Dan karena Mas serta Lulu adalah keturunan naga, Levia memanggil Mas untuk memperlihatkan cara berubah menjadi naga. Setelah berubah menjadi naga, kemampuan Mas juga ikut meningkat. Namun ketika Lulu juga meminta diperlihatkan cara agar ia berubah menjadi naga, Levia menolak serta mengklaim bahwa Lulu tidak membutuhkan hal tersebut karena Lulu mempunyai tugas yang lebih penting dari Mas, yaitu Lulu harus menjadi Ixasion, sang pedang terkuat, dengan cara mempersembahkan nyawanya sendiri. Lulu adalah gadis yang ditakdirkan menjadi Ixasion, pedang terkuat untuk mengalahkan Raja Iblis. Legenda menyebut hanya gadis keturunan naga yang terlahir dalam sosok manusia dan mempersembahkan nyawanya yang bisa mewujudkan Ixasion. Sedangkan pasukan Raja Iblis saat ini telah mengendalikan 70% dunia. Tidak ada cara lain untuk mengalahkan Raja Iblis tanpa pedang Ixasion. Maka dari itu, malam ini Levia akan langsung menyiapkan upacara pedang suci. Di tengah perjalanan, Lulu kecil terlihat berusaha mengatakan bahwa ia senang karena akhirnya ia bisa berguna bagi rekan-rekannya. Melihat hal itu, Rista merasa bersalah karena ialah yang seharusnya berkorban untuk dunia ini. Sedangkan Seiya yang terlihat tidak peduli, malah membeli benih kecepatan di waktu yang tidak tepat. Apapun itu, Lulu yang sangat kecewa dengan sikap Seiya langsung berlari pergi. Malam harinya, ketika upacara pedang suci, mereka bertiga diberi jamuan makanan, sedangkan Lulu tengah dipersiapkan memakai pakaian upacara suci. Tepat setelah mereka diberikan kue oleh naga kecil, upacara dimulai dengan kedatangan Lulu. Lulu diminta melompat ke dalam jurang naga yang terdapat lingkaran sihir yang disiapkan oleh leluhur Kaisar Naga, agar Lulu berubah menjadi pedang suci Ixasion yang mampu menembus kulit Raja Iblis. Melihat hal itu, Mas berusaha memberontak. Namun sayang, dua penjaga langsung menahannya. Lebih buruknya lagi, Levia menyuruh penjaganya agar menolak jatuh Lulu. Dan beruntungnya, Seiya berhasil menendang penjaga tersebut. Ia pun menjelaskan sembari membawa tas. Ia lebih membutuhkan membawa barang daripada sebuah pedang. Selain itu, ia meragukan apakah pedang Ixasion mampu mengalahkan Raja Iblis. Terlebih lagi, ia tidak percaya pada ramalan yang dikatakan Levia. Melihat hal itu, Mas langsung berubah untuk melakukan pemberontakan. Namun tiba-tiba mereka semua terjatuh lumpuh sebagai akibat dari kue yang diberikan naga kecil tadi yang telah dicampuri racun pelumpuh. Dan tepat ketika para penjaga akan melanjutkan kembali ritual, terlihat Seiya yang tidak lumpuh. Hal tersebut karena ia sudah memuntahkan semua makanan sesaat ia memakannya. Tidak ada pilihan lain, Levia langsung berubah ke wujud aslinya untuk bertarung yang memiliki kulit lebih keras daripada logam apapun. Melihat hal itu, Seiya mengeluarkan pedang pembunuh naga dari dalam tasnya. Dan pedang tersebut
terbuat dari sintesis antara pedang platinum dengan rambut emas serta lulu, dan juga 100 helai rambut Rista. Bagaimanapun juga, pedang tersebut mampu menembus kulit keras Levia. Dan ketika saya berhasil melindungi Lulu dari serangan Levia, kalung yang dipakai Lulu bereaksi mengeluarkan aura hitam yang akan menghabisi Lulu dalam waktu 3 menit. Melihat hal itu, saya mau tidak mau harus mengalahkan Lulu agar ia mau mengangkat kutukan kalung tersebut. Sesaat ketika Levia mengaktifkan jurus pamungkasnya, saya memakan semua benih kecepatan serta menggunakan 2 pedang pembunuh naga untuk melancarkan serangan pedang keabadian. Meskipun serangannya tidak memberikan damage kepada Levia, akan tetapi Levia dipukul mundur ke tepi jurang. Menyadari hal tersebut, Levia mengatakan akan mencabut kutukan kalung Lulu. Namun bukannya mencabut kutukan, ia menggunakan kesempatan tersebut untuk mencabut jurus pamungkasnya agar dapat menyerang. Tidak ada pilihan lain, saya langsung melancarkan serangan yang membuat jatuhnya Levia ke dalam jurang. Setelah kematian Levia, kutukan kalung tersebut langsung lenyap. Sesaat ketika mereka merayakan kemenangan, muncul pedang Ixasion dari tubuh Levia. Dan karena pedang tersebut membutuhkan darah dari sosok yang telah diramalkan, saya mengambil sedikit darah Lulu, lalu merubahnya menjadi pedang Ixasion. Setelah mereka keluar dari desa naga, Rista menyuruh Mas dan Lulu menunggu di pintu masuk. Sedangkan ia sebagai seorang dewi yang menyadari bahwa pedang yang diambil Seiya tadi bukanlah pedang suci Ixasion, menanyakan mengapa Seiya menipu para naga. Seiya pun menjelaskan bahwa pedang tersebut merupakan sintesis antara pedang platinum dengan pedang platinum. Hal tersebut agar para naga tidak dendam atas kematian ratu mereka. Selain itu, Seiya meminta merahasiakan semua hal ini dari siapapun.